Halo Sobat ATR BPN, ketemu lagi bersama saya, Nanda, di podcast Kementerian ATR BPN. Sobat tuh pernah buka TikTok terus iseng-iseng scroll up live TikTok gitu nggak? Nah, pernah nggak sih ketemu satu akun yang namanya Dokter Pertanahan? Nah, di akun itu tuh biasanya beliau ya, atau mas-mas ini sering membahas mengenai informasi-informasi atau layanan-layanan pertanahan. Nah, kali ini nih kita dikasih kesempatan buat mengundang dokter pertanahan itu dalam podcast Kementerian ATR BPN, yaitu dengan Mas Akbar. Halo Faranda, Halo halo Mas teman semua. Akbar, halo Sobat ATR BPN. Oke, di sini kita lagi sama Mas Akbar. Siap. Ya. Ini adalah salah satu artis TikTok ya Mas, artis live Bisa TikTok aja nih Faranda. yang biasa nge-live ya sama sharing-sharing informasi pertanahan ya Mas? Kurangnya begitu kalau Oke. lebihnya. Siap. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Baik banget, happy banget di sini. Oh gitu. Mas bisa mungkin perkenalan diri ya sama Sobat ATR BPN. Silakan Mas Akbar. Baik, terima kasih Faranda. Oke, teman-teman, perkenalkan nama aku Akbar, alumni dari D3 Komunikasi IPB. Kemudian alhamdulillah berkesempatan diterima ya CPNS di 2022 di Kementerian ATR BPN, dan alhamdulillah juga ditempatinnya di domisili ya, khususnya di kantor pertanahan Kota Bogor. Nah, sekarang memang kita sudah berdinas di sana, dan secara pelayanan di loket itu kami sudah ketemu dengan 15.000 masyarakat secara langsung. Wow. Dan alhamdulillah kita terpanggil untuk hadir membangun suatu media edukasi, platform media sosial dengan kita kasih judul Dokter Pertanahan. Siap, begitu Mbak Nana. Udah mulai aktif bersosmed, share-share tentang pertanahan? Informasi Iya, pertanahan? siap Mbak Nana. Jadi kalau sebenarnya kita mulai dari 2023, artinya setahun itu kita masih mempelajari gitu ya Mempelajari secara medannya apa iya, gitu ya. kemudian 2023 kita mulai dikit-dikit, tapi mulai concern itu memang di akhir Desember 2024. TikTok kan sekarang kayak jadi salah satu referensi masyarakat buat sobat-sobat ATR BPN di rumah untuk cari-cari informasi tentang pertanahan kan. Nah itu awal mulanya gimana sih Mas kepikiran mau bikin akun dokter pertanahan? Kenapa nama akunnya dokter pertanahan tuh Mas? Siap. Jadi kenapa dokter pertanahan gitu ya? Jadi dokter ini kan asosiasi pasti adalah penyembuh yang menyembuhkan gitu ya, kurang lebihnya. Oh. Nah, kita pengen bahwa ada satu ruang nih yang kelihatannya kita bisa sembuhkan. Apa tuh? Ya, semacam ketimpangan informasi yang kayaknya perlu kita hadir di sana. Nah, makanya kita hadir bahwa namanya pakai judul dokter ya, harapannya adalah penyembuh yang menyembuhkan, dan objeknya apa? Bidangnya apa? Pertanahan. Kayak gitu, Marenda. Emang saat itu tuh Mas ngeliatnya gimana sih keadaan di kantor pertanahan? Karena kan seperti yang kita tahu ya, kalau Kementerian ATR BPN kan ini kan organisasi atau lembaga yang bersifat vertikal ya. Ada yang emang kantornya di pusat, ada juga yang di daerah-daerah menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, Mas Akbar kebetulan ditempatkan di kantor pertanahan Kota Bogor, di kantor
layanan gitu-gitu? Betul, jadi sejauh ini tuh memang masih banget karena ya dari pengalaman aku ketemu 15.000 orang, alhamdulillahnya masih ada ini ya semangat dari masyarakat untuk hadir, ketemu, dan mereka tuh kayak apa ya, beberapa tuh senang ketemu kita karena memang salah satu misi dari pelayanan publik kan itu kan adalah membangun happy customer tadi. Ya. Gimana caranya masyarakat datang ke kantor kita, mereka happy, apa yang mereka harapkan bisa tercapai. Kayak begitu, Mbak Nanda. BTW 15.000, Mas ngitunginnya gimana tuh, Mas? Jadi kan ada ini yang namanya SKP. Nah, jadi teman-teman kalau pegawai itu pasti setiap tahunnya bikin SKP. Nah, salah satu aspek nilaian aku adalah berapa jumlah masyarakat yang kita layani. Oh, atas dasar itu masyarakat, Mas sering ketemu sama masyarakat, terus tahu masyarakat tuh punya keluhan apa, pengen tahu tentang apa, tentang kita, itu akhirnya Mas bikin akun Dokter Pertanahan ini ya, Mas ya? Betul, Bang. Kita kan di Dokter Pertanahan itu sering ada live gitu ya. Nah, masyarakat itu ternyata cenderung lebih suka kayak nanya langsung gitu. Jadi kan nggak sempet nih ke kantor. Oh iya. Nggak sempat datang, dia nanya tuh di live situ. Mas, kalau mau ngukur 1000 meter berapa sih PNBP-nya? Kita jelasin tuh. Luas tanah per 500 kali 100.000 tambah 100.000. Jadi, Kak, kalau ngukur 1000 meter PNBP-nya cuma 340.000 gitu. Itu mereka seneng tuh dengan adanya tadi live streaming begitu, Kak. Betul. Kita hadir di situ gitu. Iya, itu relate sih, karena kalau misalnya contohnya aku kalau misalnya mau beli satu barang gitu, scroll di TikTok pasti nyari live-nya karena pengen ngeliat barangnya tuh kayak gimana, terus aku bisa nanya langsung ke penjualnya, ini size-nya sesuai nggak sama tinggi sama berat badan aku. Nah, mungkin masyarakat juga kayak gitu kali ya ngerasanya, kalau misalnya langsung nanya di live, kayak respon atau komennya tuh langsung masuk, dan Mas Akbar tuh bisa langsung baca terus bisa jawab. Betul. Nah, BTW itu berarti Mas Akbar tahu banget ya seluk-beluk informasi, terus ilmu-ilmu terkait pertanahannya berarti udah cukup dalam ya, Mas? Alhamdulillahnya Mbak Nanda, memang di Kota Bogor itu kami benar-benar dibina, dibimbing sama pimpinan-pimpinan yang luar biasa gitu. Kita tuh selalu ada pembinaan yang periodik ya, diajarin bahwa apa sih aspek dari pasal 33 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 5 1960, PP Pendaftaran Tanah, Permen mengenai ketentuan PP Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, PP mengenai tarif PNBP, bahkan yang masyarakat juga banyak belum tahu, Mbak Nanda, terkait dengan seperti contohnya uang jasa PPAT itu diatur di Permen ATR BP nomor 33 tahun 2021. Sebenarnya hal-hal yang sering ya kita temuin, masyarakat temuin, namun rujukan hukumnya ini nih yang kita naikin bahwa ternyata ini sudah diatur sehingga memudahkan masyarakat ketika nanti akan ketemu, misalkan mau ngurus sertifikat, mau ngurus peralihan, mereka sudah tahu bahwa oh standarnya seperti ini, negara sudah mengatur, begitu Mbak Nana. Itu awal mulanya akun Dokter Pertanahan ini bisa gong gitu, misalnya pecah gol gitu, view-nya banyak, yang like banyak, itu dari konten apa, Mas? Jadi di bulan Juni itu kita bikin konten tentang gimana sih pecah sertifikat waris. Nah itu karena relate banget ya, kayaknya berbicara warisan tuh semua orang kayaknya punya gitu ya, nah itu gitu ngerasain ya. Nah itu naik situ sih. Oh gitu langsung boom gitu? Boom sih, view-nya sampai 1,9 juta sih. Oh, after itu tapi terus continue? Alhamdulillah sampai sekarang total udah ada 6,7 something gitu sih. Oh iya? Siap. Engagement-nya juga tinggi berarti, Mas? Sejauh ini sekitar 500.000 ya 7 hari ini gitu. Berarti Mas hanya menggunakan platform TikTok, apa menggunakan platform lain juga gitu untuk media informasi? Siap. Jadi sejauh ini memang akun Dokter Pertanahan kita sebenarnya lebih concern ngejawab komentar dan segala macam tuh di TikTok, tapi kita juga tetap hadir ada di YouTube, Facebook, dan Instagram. Dokter Pertanahan ini hanya sebagai role model ataupun bisa dikatakan bahwa ini adalah exercise-nya. Ke depan kita berharap ini bisa menjadi bentuk-bentuk yang kita lakukan di satker-satker lain, sehingga semakin banyak nih ya sebenarnya hanya sebagai modal aja. Harapannya yang lain ya kita ada timbul di daerah ini yang semakin kita sebarkan ya, kesadaran kolektif itu akan tentu muncul. Nah, ini kita harapkan bahwa kita bisa mewujudkan informasi pertanahan yang memadai untuk semua orang. Brandingannya Mas juga sebagai influencer tapi sebagai pegawai BPN juga seperti apa, Mas? Ada nggak sih pernah kayak Mas cuma didatengin atau nggak di komen dia cuma buat marah-marah, menunjukkan kekesalannya, kekecewaannya dia terhadap pelayanan pertanahan gitu? Iya, sebenarnya kalau misalkan semacam komentar yang
aku mungkin membahasakannya bahwa kurang senang apa gimana ya dengan, tapi kan itu sebenarnya bukan kepada kita pribadi itu dulu. Jadi ketika kita berdiri sebagai pegawai, berdiri sebagai yang menarasikan, nanti mungkin bisa dikatakan influencer, kita harus memposisikan diri sebagai mencari solusi untuk keluhan itu. Jadi fokus kepada solusinya ya. Penyampaiannya bahwa beliau mungkin sedih atau ada rasa hal yang kurang nyaman. Nah, kita lebih kepada concern ibu kebutuhannya apa, bapak kebutuhannya apa, kita siap hadir, nemenin bapak ibu, nyelesain masalah ibu bareng-bareng, kayak gitu. Intinya lebih divalidasi dan ditenangkan ya Mas ya. Betul Pokoknya banget, setiap betul. Masalah yang dihadapi masyarakat dalam layanan pertanahan tuh semuanya ada solusinya ya Mas Harus ya? ada solusinya, Yang harus penting ada. pertama tenang dulu, Yes. biar setiap keluhan yang dihadapi itu tuh bisa tersampaikan dengan baik ya Mas ya. Betul Kita banget, juga Mbak Nanda. bisa lebih bijaksana lah untuk Iya. menyampaikan solusi-solusi apa gitu ya Mas ya. Berarti Mas bener-bener menguasai banget ya ilmu tentang pertanahan ini ya Mas. Tentu Minimal ini dasar-dasar pelayanan lah ya. kurang lebih begitu, Mbak, karena tadi ekosistem di Kementerian ATR BPN ini ya bener-bener ngebantu kita bertumbuh dan berkembang ya, dari teman-teman selevel sampai dengan pimpinan, semuanya membantu kita terus bertumbuh dan berkembang gitu sebenarnya. Tapi sejauh ini bagaimana respon dari pimpinan kita gitu terkait akun dokter pertanahan ini, atau dari rekan-rekan dari Mas sendiri Mas? Responnya seperti, dan juga dari masyarakat ya? Siap. Khususnya. Pastinya kalau dari teman-teman sekantor ya, baik teman-teman ya sesama staf, kemudian pimpinan ya, dari pejabat pengawas, kemudian dari kepala kantor, bahkan kita pernah ada event sama Bapak Kakanwil, luar biasa supportnya. Jadi aku benar-benar merasa beruntung banget, bersyukur Dirangkul ya, banget, Mas ya? dirangkul. Apalagi masyarakat. Nah, nanti Mbak Nanda mungkin aku akan kirimin ya screenshotan Ya. senangnya masyarakat ya dengan hadirnya kita ya. Prinsipnya apa? Kita mulai dengan hati, ya alhamdulillah masyarakat juga menerima itu. Sebenarnya ini jadi salah satu gebrakan yang bagus sih kalau misalnya seluruh pegawai di BPN bisa memposisikan dirinya sebagai humas gitu. Apa yang Mas lakukan ini jadi inspirasi ya buat teman-teman yang Amin, lain untuk amin. melakukan hal yang sama gitu. Amin, Mbak Nana, Buat amin. sharing-sharing terkait informasi layanan pertanahan yang ada di BPN. Nah, kalau tadi aku denger banyak banget nih Mas sharing-sharing tentang pekerjaan Mas di Kanta, apalagi Mas sebagai petugas loket jatuhnya Mas Siap, ya, betul. yang bener-bener langsung Ya. ketika masyarakat datang ke kantor ketemunya Mas gitu. Wajahnya kan ibaratnya kan. Nah, itu tuh selama Mas mengabdi di BPN, suka dukanya tuh apa sih Mas? Sebenarnya suka dukanya itu ketika ada hal-hal yang pada akhirnya penyelesaiannya itu harus antara para pihak. BPN itu hanya menyampaikan gitu. Contoh begini Mbak Nanda, ketika ada masyarakat nih ya udah lunas gitu ya, katakan kreditnya gitu ya, tapi sertifikat rumahnya belum dipecah sama penjual. Nah itu kan kami sebagai yang petugas nggak bisa mecah sertifikatnya tanpa dimohon sama penjual. Itu kami sedih gitu ketika ternyata, waduh ini masyarakat nggak bisa dapetin sertifikatnya nih sebelum si penjualnya mecahin. Nah, itu kami nggak sedikit Mbak Nanda, kita tuh harus menjelaskan dan nangis bareng-bareng karena yang ada tuh maaf Mbak Nanda, artinya udah rentak banget, umurnya udah 70 tahun. Iya, betul.
sedikit membantu ya, masyarakat bisa nanya langsung via live streaming lah kurang lebih begitu. Ini kan kita sebenarnya punya di BPN tuh ada salah satu aplikasi ya yang gong banget nih. Iya. Namanya Sentuh Tanahku, dan juga di situ juga ada yang namanya antrian online. Nah itu tuh menurut Mas tuh selama ini performanya tuh terbantu nggak sih Mas? Siap. Dari aplikasi itu? Baik, jadi memang masyarakat itu ya sangat berterima kasih loh ya, menyampaikan bahwa sekarang ngambil antrian itu nggak perlu datang langsung ke kantor, nggak perlu, di rumah kapanpun dimanapun bisa gitu, asik banget. Jadi asik banget. hari ini tanggal 30 Oktober kita bisa ngambil buat bulan November. Bayangin, semudah itu, sesimpel itu. Dan fitur-fitur Sentuh Tanahku itu relate banget ya, karena apa? Ada menu sertifikatku ya. Semua properti kita yang sudah ya tersertifikasi dan kita sebagai pemegang haknya tampil di situ, timbul di situ. Keren banget menu sertifikatku, info lain, dan cek berkas juga di sana. Jadi ketika mereka mendaftar ke BPN, momen tracking berkas aku udah beres belum nih, udah di loket penyerahan belum nih, tinggal buka aplikasinya kapanpun dimanapun ada fitur cek berkas. Begitu Mbak Nana. Tapi Mas sendiri tuh konten di Dokter Pertanian juga sering menyebut Sentuh Tanahku ini nggak sih? Ya Mbak Nana. Ya, jadi Mbak Nana, kita yang sekarang sedang atensi adalah pentingnya memiliki tanda terima dokumen ketika mendaftar ke BPN. Ketika kita sebagai non kuasa daftar ke BPN, pasti petugas BPN menyerahkan tanda terima dokumennya. The problem is ketika kita sebagai pemegang hak, sebagai pemilik tanah, karena apa? Lebih ringkas sih, lebih ringkas, lebih sederhana. Nah, cuman yang kita narasikan adalah counter narasi. Jadi gini, Mbak Nanda, di ranah media sosial ini banyak akun-akun yang menarasikan bahwasanya katanya sertifikat elektronik ini nggak aman, katanya sertifikat. Nah, mereka membahasakan begitu. Lalu kami sampaikan bahwa secara teknis ya ini benar-benar aman. Karena apa? Secara sistem ya kita ada tadi ya, Sentuh Tanahku sebagai berangkas elektroniknya secara fisik masih ada. Kalau masyarakat mau cetak tuh masih ada fisiknya. Jadi bukan yang benar-benar intangible, tapi masih ada fisiknya. Itu yang salah satu keunggulan. Kan sekarang seperti nanti elektronik sama sekali nggak ada fisiknya. Sejauh ini ya negara kita, pemerintah kita masih menyiapkan ada salinan resminya, bentuknya selembar, ada barcode. Dan kerennya Mbak Nanda, selembar yang ada barcode-nya ini cuman bisa di-scan pakai aplikasi Sentuh Tanahku, nggak bisa pakai aplikasi pihak ketiga yang lain-lain. Itulah salah satu keunggulan. Artinya apa? Sebegitu dipikirinnya nih sama Kementerian ATR BPN keamanannya dari hulu sampai hilir, begitu Marana. Dari segi berkomunikasi dan bisa memanfaatkan platform media sosial dalam menyebarluaskan informasi terkait pertanahan, itu tuh Mas tuh kenapa bisa punya skill itu, kompetensi itu tuh awal mulai dari mana?
Di awal bilang, baik lingkungan kerjanya sampai dengan bimbingan, petunjuk, arahan pimpinan itu betul-betul teguh pada aturan. Yang kedua, sebenarnya nggak hanya sebagai pegawai BPN, tapi aku rasa seluruh pelayan Kementerian ATR BPN. Terima kasih. Tepuk tangan. Ini bener-bener touch my heart banget ya Mas Akbar. Ceritanya bener-bener dari hati gimana Mas Akbar sebagai pegawai ASN yang ada di BPN turut serta dalam perang informasi yang ada di